Tak kapok di penjara, 5 fakta terkini Roy Suryo tuding Gibran pakai alat bantu saat debat cawapres. Netizen mengatakan, beruji besi menantimu. Apa yang disampaikan, dituliskan oleh Suryo itu tidak benar. Laporkan Roy Suryo, laporkan aja itu. Fitnah lah tuduhannya hoax, karena betul-betul memfitnah KPU, menggiring opini publik seolah-olah KPU tidak adil, seolah-olah KPU tidak jujur. Ketika publik tidak percaya dengan KPU sebagai panitia pemilihan umum ini kan bisa ngeri loh dampaknya kalau itu dipercaya. Orang seperti Roy Suryo ini dalam Al-Quran masuk kategori orang fasik yang selalu datang dengan membawa berita kebohongan dan tidak jelas. Siapa saja harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Jadi harusnya fakta. Jadi jangan kritik itu dicampur adukkan dengan fitnah atau tuduhan. Itu saya kira tidak benar. Kita jangan intervensi pengadilan. Biarlah pengadilan itu menentukan. Mau salah, mau apa setelah pengadilan. Tapi ini pembelajaran buat kita semua. Bahwa tidak boleh kita sembarang menuduh orang. Karena itu menyangkut ada harga diri. Ada cuitan Roy Suryo yang mengklaim diri sebagai pakar telematika di X. Ia bilang kalau Gibran curang karena pakai 3 mic saat debat. Malah katanya salah satunya menjadi alat feeding untuk memberitahukan jawaban ke kuping Gibran. Kalau memang iya, masa cawapres lain tidak protes? Ada banyak lagi fitnah atau kampanye hitam yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan Gibran. Kehebatan lawan bukan diapresiasi, malah berusaha dicari celah untuk dijatuhkan. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke polisi terkait tudingannya soal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka memakai alat bantu saat debat cawapres pada Jumat 22 Desember 2023. Pilar 08 yang merupakan salah satu organisasi relawan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang melaporkan Roy Suryo ke polisi dengan nomor LP-B-3-2023-SPKT-Baris Krim Polri pada Selasa 2 Januari 2024. Tudingan terkait dugaan berita bohong atau hoak, ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat cawapres kedua kemarin, yang mana katanya Roy Suryo menyatakan bahwa adanya kecurangan. Kata Kabitkum Pilar 08 Hanfi Fajri kepada wartawan Selasa 2 Januari 2024. Roy Suryo pun merespon atas laporan dari perwakilan Pilar 08 ke Baris Krim Polri terkait tudingannya soal cawapres Gibran Rakabuming Raka memakai alat bantu saat debat cawapres 22 Desember 2023. Ya, saya sudah mendengar kabar tersebut dan saat ini tim hukum saya sedang mengkaji laporan tersebut, kata Roy saat dikonfirmasi Rabu 3 Januari 2024. Namun rupanya tak hanya Pilar 08, Ketua Umum Siber Indonesia Mu'annas Al-Laidid juga melaporkan Roy Suryo. Laporan tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor polisi LP-B-2-2024-SPKT Bareskrim tertanggal 2 Januari 2024. Biar tidak ada fitnah, saya beranggapan mesti ada proses hukum terhadap Roy Suryo. Jangan sampai nanti publik beranggapan pemilu ini dinilai memang berlangsung tidak jujur dan adil. Bahaya kalau dibiarkan dampaknya terhadap hasil pemilu nanti, ujar Mu'annas kepada wartawan Rabu 3 Januari 2024. Bareskrim Polri pun telah memulai penyelidikan terkait kasus yang melaporkan pakar telematika Roy Suryo soal tudingan kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka yang memakai alat bantu saat debat. Berikut sederet fakta terkini pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke polisi terkait tudingannya soal cawapres Gibran Rakabuming Raka memakai alat bantu saat debat cawapres pada Jumat 22 Desember 2023 dihimpun. Pertama, Roy Suryo dilaporkan Pilar 08. Pilar 08 yang merupakan salah satu organisasi relawan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming Raka melaporkan Roy Suryo dengan nomor LP-B-3-I-2023-SPKT Bareskrim Polri 2 Januari 2024 terkait dugaan berita bohong atau hoaks ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat Cawapres kedua kemarin yang mana katanya Roy Suryo menyatakan bahwa adanya kecurangan. Kata Kabitkum Pilar 08 Hanfi Fajri kepada wartawan Selasa 2 Januari 2024. Padahal, lanjut Hanfi, KPU sampai konsorsium dari penyelenggara TV telah membantah, namun dia menyayangkan sikap dari mantan Menteri Olahraga itu yang tak menarik ucapannya. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita buat laporan gitu. Jelas Hanfi. Kedua, respon Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo merespon atas laporan dari perwakilan Pilar 08 ke Bareskrim Polri terkait tudingannya soal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka memakai alat bantu saat debat Cawapres 22 Desember 2023. Ya, saya sudah mendengar kabar tersebut dan saat ini tim hukum saya sedang mengkaji laporan tersebut, kata Roy saat dikonfirmasi Rabu 3 Januari 2024. Karena masih mengkaji delik unsur pidana yang dilaporkan, Roy pun belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut. Ia meminta waktu agar nanti bisa memberikan sikap atas laporan tersebut. Insya Allah besok atau lusa akan ada sikap atau tanggapan resmi dari tim hukum saya tersebut. Jadi tunggu saja. Jelas Roy Suryo. Ketiga, kembali dipolisikan. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo akibat tudingan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka memakai alat bantu saat debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor polisi LP-B-2-I-2024-SPKT Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Biar tidak ada fitnah, saya beranggapan mesti ada proses hukum terhadap Roy Suryo. Jangan sampai nanti publik beranggapan pemilu ini dinilai memang berlangsung tidak jujur dan adil. Bahaya kalau dibiarkan dampaknya terhadap hasil pemilu nanti, ujar Mu'annas kepada wartawan Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas yang juga calon anggota legislatif PSI itu mengaku khawatir masyarakat atas pernyataan mantan Menteri Olahraga tersebut, sehingga diperlukan shock terapi agar tidak ada lagi pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Atas hal itu, Mu'annas berharap Bareskrim Polri dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan Roy Suryo, sehingga dapat segera ada kepastian hukum dan menimbulkan efek jera. Saya berharap dalam debat ketiga nanti tidak diwarnai oleh tuduhan-tuduhan tak berdasar seperti ini. Makanya layak dan beralasan bila laporan ini ditindaklanjuti, jelas Mu'annas. Keempat, Bareskrim Polri selidik laporan. Bareskrim Polri telah memulai penyelidikan terkait kasus yang melaporkan pakar telematika Roy Suryo soal tudingan kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka yang memakai alat bantu saat debat. Kabak Penum, Divisi Humas Polri Kombes RDA Saniago mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dengan terlapor pemilik akun X bernama @KRMT Roy Suryo 1 yang diketahui milik dari mantan Menteri Olahraga tersebut. Ya, benar ada LP dari masyarakat yang melaporkan pemilik akun X bernama @KRMT Roy Suryo 1. Kata RD saat dikonfirmasi Rabu 3 Januari 2024. RD menyampaikan setelah menerima laporan tersebut, penyidik akan menganalisanya dalam rangkaian penyelidikan, dengan kemudian akan mengklarifikasi pihak pelapor dan terlapor. Diketahui kalau pihak pelapor dalam kasus ini ada dua, yaitu Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit, yang juga sebagai caleg PSI, dan Kabitkum Pilar 08, atau organisasi relawan Prabowo Gibran, Hanfi Fajri, dengan terlapor Roy Suryo. Jadi semua laporan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, tandas RD. Kelima,
polisi akan panggil Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo akan diperiksa polisi soal tudingan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang memakai alat bantu saat debat Cawapres. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi soal tudingan Roy Suryo. Pemeriksaan ini dilakukan usai polisi menerima laporan dengan terlapor pemilik akun X bernama @krmt Roy Suryo 1 yang diketahui milik dari mantan Menteri Olahraga tersebut. Ya, benar ada LP dari masyarakat yang melaporkan pemilik akun X bernama @krmt Roy Suryo 1. Kata Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes RD A. Caniago saat dikonfirmasi. RD menyampaikan, setelah menerima laporan tersebut, penyidik akan menganalisanya dalam rangkaian penyelidikan, dengan kemudian akan mengklarifikasi pihak pelapor dan terlapor. Diketahui kalau pihak pelapor dalam kasus ini ada dua, yaitu Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidin yang juga sebagai caleg PSI dan Kabidkom Pilar 08 Organisasi Relawan Prabowo Gibran, Hanfi Fajri dengan terlapor Roy Suryo. Langkah selanjutnya setelah menerima laporan penyidik melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, katanya.